4547 cincin naga 4552 menyerap sumber petir. Melapor ke kepala istana, saya baru saja mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Lota, kamu tidak tahu kekuatan apapun. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Master Aula ke-10 mendengus dingin. Luota sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar. Saat ini, Zuo Tianzeng berkata, meskipun saya tidak mengetahui kekuatan Tuan Si, penguasa wilayah-wilayah barat juga kabur ketika dia melihat orang ini. Apa? Penguasa wilayah barat juga telah muncul. Yang mulia Pangeran ke-10 mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah-wilayah barat muncul, dia hanya melihat sekali dan kabur. Zuo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua di alam abadi ini tidak peduli dengan urusan surga dan alam manusia selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya ingin naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan dia ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ada biksu yang lebih tinggi dari alam abadi di dunia manusia ini. Guru Aula ke-10 berpikir dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Kepala Aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana Anda bisa kabur? Tuan Istana, Anda tidak kabur, Anda membiarkan kami kembali. Tuan Si berkata dia tidak akan membantu Sentian membunuh orang. Lota dengan cepat menjelaskan, ini aneh. Penguasa Aula ke-10 tidak tahu apa hubungan antara Tuan Si dan Sentian. Oke, kalian, silakan mundur. Aliansi penyegel iblis akan melanjutkan rencana mereka dan berusaha untuk menguasai dunia surga dan manusia secepat mungkin. Saya yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Saat itu, banyak biksu yang terjebak di surga akan kembali ke surga. Kami, Aula ke-10, tidak perlu bersembunyi, dunia surga dan umat manusia adalah markas kami. Kata Guru Aula ke-10 kepada Zuo Tianzeng. Bawahanku harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Istana. Zuo Tianzeng menghela nafas panjang. Master Aula ke-10 tidak menghukumnya, sehingga meringankan hati Zuo Tianzeng yang menggantung. Dinasti Xiao. Sentian memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya dan mulai berlatih keras. Tentu saja, Sentian juga mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran di dinasti Xiao ini juga menghabiskan banyak uang, dan di mata para master, mereka harus menambah kekuatan mereka secepat mungkin. Selama beberapa hari, Sentian menghabiskan waktu berlatih. Kadang-kadang, dia membiarkan roh pedang Zhongli keluar untuk bersaing dengan Sentian dalam kultivasi ganda. Lagi pula, saya merasa kesal saat berlatih sepanjang waktu, jadi ada baiknya untuk mengubah keadaan sesekali. Saat Sentian sedang berlatih, roh pedang Zhongli juga sedang berlatih. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di badannya. Kali ini setelah Zhongli pulih, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli juga secara tidak langsung meningkatkan kekuatan Sentian. Sekarang meskipun dia adalah biksu Mahayana tingkat 5, Sentian tidak akan kesulitan menghadapinya. Saat Sentian sedang berlatih, dia menerima pesan dari penguasa istana Guanghan. Kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Setelah Sentian mendapat kabar tersebut, dia segera mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Sentian tahu bahwa jika kepala keluargamu keluar dari kurungan dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, dia pasti akan membalas dendam padanya. Jika Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri, Anda akan menemukan masalah di istana Guanghan. Sentian membawa Ji Yun dan naik pesawat ke kota Nanju secepat mungkin. Di selatan kota, Mukunrong, kepala keluargamu, sedang duduk di paviliun Wantong cabang kota Nanjing. Paviliun Master Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat berkuasa di bidang ini, Mukunrong tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nanjing tahu tentang kompetisi seni bela diri putra Anda di kota Nanjing. Meskipun Sentian membunuh putramu, itu tetap merupakan duel yang adil. Saya, Paviliun Wantong, bertindak sebagai jaminan, dan semua biksu bertaruh pada hal itu. Dapat dimengerti jika Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Anda dapat membunuh Sentian di atas ring, dan Anda tidak akan menimbulkan kritik apapun. Suara Serak Channel. Jika kamu memimpin orang untuk menyerang istana Guanghan,
itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Paviliun Master Qian sedang membujuk Mu Kunrong. Mu Kunrong, yang keluar dari pengasingan, untuk beberapa saat tidak mengetahui keberadaan Sentian, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari Sentian. Namun, dia dihentikan oleh Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong, dan Mu Kunrong diundang ke sini. Bagaimanapun, Paviliun Wantong digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Mu Kunrong tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Paviliun Master Qian, saya bisa memberikan wajah Anda, tapi bagaimana jika Sentian tidak muncul? Mu Kunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, Tuanmu, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Istana Guanghan. Saya yakin Istana Guanghan juga telah memberitahu Sentian. Dalam 3 hari, jika Sentian tidak muncul dan kamu menyerang Istana Guanghan sesuka hati, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Paviliun Master Qian berjanji dengan sepenuh hati. Sekarang yang bisa dilakukan Master Paviliun Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu Sentian datang. Jika keluargamu benar-benar mengambil tindakan terhadap Istana Guanghan, saya khawatir Istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Sentian di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Mu Kunrong pergi, Master Paviliun Qian menghela nafas berat. Tuan Chen, saya hanya dapat membantu Anda dalam hal ini. Selebihnya terserah Anda. Paviliun Master Qian dipercaya oleh Sentian untuk diam-diam mengurus Istana Guanghan. Tapi bagaimanapun juga, Paviliun Wantong hanyalah seorang pengusaha, dan Paviliun Master Qian hanyalah penguasa Paviliun cabang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memesan apapun kepada keluargamu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda dan menunggu Sentian menyelesaikannya sendiri. Ji Yun, percepat. Di pesawat, Sentian berkata pada Ji Yun dengan wajah muram. Bagus. Ji Yun mempercepat pesawatnya. Karena Sentian memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, konsumsi pesawat tersebut hanyalah gerimis bagi Sentian. Pesawat itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan Sentian tidak berniat mengagumi pemandangan pegunungan Tianmo. Bagaimanapun, Sentian telah terbang melintasi Gunung Tianmo lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu cemas, santai saja. Zhongli meringkuk di pelukan Sentian dan membujuk dengan lembut. Sentian tersenyum tipis, lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat tersebut tiba di kota Nanju pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat tersebut, Master Paviliun Qian segera mendapat beritanya. Lagi pula, selain Sentian, tidak ada orang lain yang bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan dan bahkan datang ke pesawat di atas kota Nanju. Jika orang lain ingin menaiki pesawat, mereka harus menaiki Paviliun Wantong. Jika orang lain ingin menerbangkan pesawat di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin dari Paviliun Wantong. Tapi Sentian bisa terbang sesukanya, dan Paviliun Wantong tidak akan melakukan apapun pada Sentian. Ketika Sentian dan pesawatnya mendarat di lapangan Nanjingcheng, Master Paviliun Qian secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Paviliun Master Qian berjalan menuju Sentian dengan senyuman di wajahnya. Sentian keluar dari pesawat, tersenyum tipis, dan berjabat tangan dengan Master Paviliun Qian. Tiba-tiba, Master Paviliun Qian tertegun, dan kemudian menatap Sentian dengan kaget. Tuan Chen, Anda. Apakah Anda sudah melewati alam kesengsaraan tingkat 9? Sentian mengangguk. Wajah Paviliun Master Qian penuh dengan ketidakpercayaan. Sentian membunuh Muking dan pergi ke kota Nanjing. Ini baru beberapa hari, tapi dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Kecepatan peningkatan dunia ini secepat roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alamnya, hanya dengan menjentikkan jarinya saja dia bisa naik ke surga. Paviliun Master Qian memuji Sentian. Tuan Paviliun Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, Istana Guanghan akan menderita. Sentian berterima kasih kepada Paviliun Master Qian. Suara serak. Jelas sekali, Sentian menghubungi kepala istana-istana Guanghan dan mengetahui bahwa Tuan Paviliun Qian lah yang menahan Mu Kunrong. Saya hanya menggunakan wajah Paviliun Wantong, tetapi untuk menghadapi Mu Kunrong, dibutuhkan Tuan Chen sendiri.
Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima Mukunrong. Pavilion Master Qian bertanya. Pavilion Master Qian tahu bahwa Sentian dapat melompati pangkatnya dan bertarung, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Hanya Sentian sendiri yang tahu apakah Sentian, yang saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan Mukunrong, yang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Alam Mahayana tingkat 5. Sentian tersenyum tipis, mungkin aku bisa membunuhnya seketika. Mendengar kata-kata Sentian, Master Pavilion Qian sedikit terkejut, matanya penuh rasa iri. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan mengatakan sesuatu yang dapat langsung membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Master Pavilion Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi dari apa yang dikatakan Sentian, Master Pavilion Qian mempercayainya. Tuan Chen, apakah Anda masih perlu istirahat? Pavilion Master Qian bertanya. Tidak perlu. Sentian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mukunrong dan pergi ke tempat kompetisi sekarang. Kata Master Pavilion Qian. Sentian, dipimpin oleh Master Pavilion Qian, pergi ke tempat kompetisi di kota Nanju. Banyak biksu di kota Nanjing juga mengetahui berita kedatangan Sentian, dan mereka juga berbondong-bondong ke tempat kompetisi. Di saat yang sama, permainan judai menang dan kalah di Pavilion Wantong juga telah dimulai. Kota Nanjue terletak di ujung paling ujung wilayah selatan. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan aktivitas rekreasi apapun. Permainan kontes dan perjudaian ini adalah permainan favorit semua biksu. Jadi segera setelah permainan judai dimulai, banyak biksu yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir, banyak orang mengetahui kemampuan Sentian untuk melompati persaingan, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh pada Sentian. Namun, Mukunrong yang berada di alam Mahayana tingkat kelima dianggap sebagai master di seluruh surga dan dunia manusia, sehingga tidak sedikit biksu yang bertaruh pada Mukunrong. Tuan, Sentian ada di sini. Manajer Liu dari keluargamu berkata kepada Mukunrong. Suara serak. Oke, aku tidak menyangka dia akan benar-benar berani datang. Kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku. Mukunrong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatup. Tuan, jika Sentian bisa melompati pertempuran, sebaiknya Anda berhati-hati. Manajer Liu mengingatkan Mukunrong. Dia berada di alam kesengsaraan, dan jika dia bisa bertarung melampaui level tersebut, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Saya sekarang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Siapa yang bisa mengalahkan saya di seluruh kota Nanju? Mukunrong berkata dengan percaya diri. Artinya, di area ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan saya. Manajer Liu tersanjung. Segera, Mukunrong memimpin semua orang dari keluargamu ke arena seni bela diri. Saat ini, arena sudah dikelilingi oleh orang-orang. Sentian sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Mukunrong tiba, Sentian tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Itu hanya alam Mahayana tingkat kelima, yang bisa ditangani sepenuhnya. Ketika Mukunrong melihat Sentian, matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Saat pertama kali bertemu, Mukunrong hanyalah bayangan. Pada akhirnya, penguasa wilayah selatan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan hantu tersebut, menyebabkan badan utama terluka. Jika tidak, Mukunrong pasti sudah lama keluar dari penjara, dan semua putranya tidak akan dibunuh oleh Sentian. Mukunrong melompat dan mendarat dengan kuat di atas ring. Nak, hari ini aku akan mengupas kulitmu dan membuatmu kejang, dan membuatmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Mukunrong memelototi Sentian dan berkata, aku bisa mati sesukaku, selama kamu punya kemampuan untuk membunuhku. Sentian tersenyum menghina. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan padamu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Setelah Mukunrong selesai berbicara, aura di badannya langsung meleduk. Tunggu sebentar. Tepat ketika Mukunrong hendak mengambil tindakan, Master Pavilion Qian tiba-tiba berbicara. Suara serak. Pavilion Master Qian, apa maksudmu? Apakah kamu ingin campur tangan? Mukunrong bertanya pada Pavilion Master Qian. Tuanmu salah paham. Bagaimana saya bisa turun tangan? Saya hanya perlu mengaktifkan formasi cincin untuk mencegah pertarungan Anda menyakiti siapapun.
Setelah Pavilion Master Qian selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, pilar batu di sekitar arena langsung bersinar dengan sinar cahaya, dan kemudian menyelimuti arena. Tidak perlu bersusah payah, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini. Mu Kunrong mendengus dingin. Sentian, seorang biksu di alam kesengsaraan, tidak bisa menatap matanya sama sekali. Formasi di arena diaktifkan. Mu Kunrong menatap Sentian, aura di badannya terus meningkat. Pergilah ke neraka. Mu Kunrong meninju Sentian dengan satu pukulan. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima, pukulan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Tinju besar itu memenuhi seluruh ring, dan Sentian tidak punya pilihan selain melawan. Kutu kupret. Ada sedikit rasa jijai di sudut mulut Sentian, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Saya melihat energi pedang di langit bertabrakan dengan tinju Mu Kunrong. Suara besar itu membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena kendala formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak biksu. Kekosongan di arena langsung menjadi kacau, dan sosok Mu Kunrong dan Sentian menghilang. Pertarungan antara dua orang tersebut secara langsung menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Ketika kehampaan berangsur-angsur stabil, sosok Sentian dan Mu Kunrong muncul kembali di depan semua orang. Mata semua orang membelalak, ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam serangan tadi. Semua orang melihat Sentian, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tetapi ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Kunrong, mereka langsung tercengang. Saya melihat lengan kanan Mu Kunrong telah patah seluruhnya, dan darah dari lengan yang patah masih mengalir keluar. Ekspresi Mu Kunrong sangat jelek, dan matanya tidak hanya menunjukkan kemarahan tetapi juga keterkejutan yang mendalam. Hanya dengan satu pukulan, Mu Kunrong langsung menyadari kekuatan sebenarnya Sentian. Dia adalah biksu tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi lengannya dipotong oleh Sentian, seorang biksu di alam kesengsaraan, dengan pedang. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Mu Kunrong merasa sangat terkejut. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Mu Kunrong kehilangan lengannya dan mulai memandang Sentian dengan kagum. Kamu terlalu kutu kupret. Sentian menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengakui bahwa dia mampu, tetapi Mu Kunrong hanyalah kutu kupret. Dengan serangan pedang tadi, aku ingin membunuhmu, dan tidak mungkin kamu bisa bertahan, jadi akui kenyataan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, lalu memberiku beberapa sumber daya, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Sentian berkata dengan tenang kepada Mu Kunrong. Kata-kata Sentian membuat Mu Kunrong merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga ternganga. Seorang biksu di alam kesengsaraan sekarang mempermalukan biksu tingkat 5 di alam Mahayana seperti ini. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wah, keluargamu saya memiliki warisan ribuan tahun. Sebagai kepala keluargamu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan mempermalukan leluhur saya? Bukankah kamu hebat? Kalau begitu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu hari ini. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri di tanah. Polanya terlihat agak aneh, seperti lukisan monster ganas. Sentian tidak bisa menahan cemberut saat melihat Mu Kunrong seperti itu. Tidak baik bagi orang ini untuk tiba-tiba mulai melukis pada saat seperti itu, bukan? Pasti ada konspirasi, tapi Sentian tidak mengetahuinya sekarang. Ketika manajer Liu melihat pola yang digambar oleh Mu Kunrong, dia langsung berkata dengan wajah terkejut, "Tuan, tidak. Terlihat bahwa manajer Liu sangat ketakutan. Tapi Mu Kunrong melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan pola itu. Leluhur keluargamu, aku memanggilmu dengan darah, tolong bantu kami. Mu Kunrong berlutut di tanah dengan hormat dan menggumamkan sesuatu. Suara serak. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan jika kamu mengeluarkan nenek moyang keluargamu, apa gunanya? Aku akan tetap menghajarmu. Sentian tersenyum dingin. Mu Kunrong mengabaikan Sentian, dan segera kekuatan mengerikan keluar dari badannya. Ledukan. Dalam sekejap, formasi di sekitar arena langsung runtuh. Sentian merasakan nafas datang ke arahnya, dan seluruh badannya terbang mundur dalam sekejap. Para biksu yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan mereka semua terpesona oleh aura ini.
Sentian melayang di udara, menatap Mukunrong, alisnya sedikit berkerut. Saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar badan Mukunrong. Nafas ini mengembang, lalu menyelimuti seluruh badannya. Gemuruh. Tiba-tiba, ada guntur di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa pada suatu saat, awan gelap besar telah muncul, menutupi seluruh langit di kota Nanjing. Halilintar menyambar di awan gelap. Mungkinkah kepala keluargamu sedang mengalami kesengsaraan saat ini? Tidak mungkin. Dia baru saja keluar dari pengasingan. Mungkinkah kepala keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa mengatasi kesengsaraan dan meningkatkan wilayahnya? Sangat mungkin jika Anda meningkat, itu akan menjadi alam Mahayana tingkat 6. Saya khawatir Sentian tidak akan menjadi lawan. Ketika semua orang melihat guntur dan kilat, mereka mengira itu adalah bencana guntur, jadi mereka mulai berbicara. Dan Sentian dapat melihat sekilas bahwa ini bukanlah awan kesusahan guntur, dan Mukunrong tidak sedang mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan gemuruh guntur dan kilat, aura di badan Mukunrong menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti dunia. Dan badan Mukunrong mulai hancur dalam aura ini. Apa yang terjadi? Mukunrong sepertinya dia akan menghilang. Nak, tunggu saja sampai mati. Mata Mukunrong merah padam. Pada saat terakhir dia menghilang, dia menatap Sentian dan berteriak. Ledukan. Suara serak. Guntur dan kilat di langit bergema semakin keras, dan guntur serta kilat sering menyambar. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Mukunrong, dia akan menangkapnya. Badan Mukunrong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua orang tidak bisa lagi melihat badannya. Suasana sekitar telah membentuk tornado yang mengamuk di atas ring. Yang ada hanya gambaran badan Mukunrong, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, badan Mukunrong malah menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ledukan. Cahayanya membubung ke langit, dan kemudian aura agung menekan dari atas. Aura ini sangat mendominasi. Banyak biksu di sekitar mereka yang mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin menyaksikan kesenangan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Sentian merasakan aura yang mendominasi dan matanya sangat dingin. Nafas itu langsung membombardir badan Sentian. Badan Sentian jatuh dari udara seperti meteor dan menghantam ring dengan keras. Arena keras itu langsung diledukkan oleh badan Sentian. Arenanya menghilang, tapi aura menakutkan masih berpikir untuk menghilang. Untungnya, banyak biksu yang kabur lebih awal, jika tidak, mereka akan tersapu oleh aura ini. Badan Sentian menghilang dari pandangan semua orang dan jatuh jauh ke tanah. Dan awan gelap di langit perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Sosok humanoid yang berdiri setinggi 100 kaki terlihat agak mirip dengan Mukunrong. Apakah ini nenek moyang keluargamu? Sepertinya leluhur ini agak aneh. Kemudian Mukunrong mengorbankan dirinya dan memanggil leluhur keluargamu, itu cukup kejam. Dia harus tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian, dan dia akan mati jika bertarung. Itu sebabnya dia bersikap seperti ini. Semua orang melihat sosok manusia yang terbentuk oleh awan hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sosok manusia itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Sentian yang terdorong ke tanah. Suara serak. Sentian melonjak ke langit dan bergegas keluar dari tanah. Pukulan tadi, meski menakutkan, tidak membahayakan Sentian. Kelihatannya cukup menggertak, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri untuk tidak dipukuli. Kata Sentian dengan nada meremehkan leluhur keluargamu. Setelah Sentian selesai berbicara, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari badannya. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan Sentian tampak seperti dewa perang lapis baja emas. Memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, Sentian bergegas menuju leluhur keluargamu. Kecepatan Sentian mencapai titik ekstrim, dan semua orang hanya bisa melihat bayangan emas tertinggal di kehampaan. Anak geblek, nenek moyang keluargamu berbicara dan menatap Sentian. Ledukan. Nenek moyang keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar. Telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan aura hitam, meraih Sentian dari segala arah. Sentian mengabaikan telapak tangan raksasa ini, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Sentian tidak berarti apa-apa seperti semut di depan leluhur keluargamu.
Tapi Sentian tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan kekuatan, dan cahaya pedang keluar. Tidak ada gerakan atau gerakan mewah, hanya tebasan yang kuat. Ledukan. Cahaya pedang yang menakutkan, berisi maksud pedang yang mengepul, menuju ke arah leluhur keluargamu seperti gelombang. Nenek moyang keluargamu menatap Sentian lalu mendengus dingin. Mendengus dingin ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Nenek moyang keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Perisai ini menghalangi cahaya pedang. Cahaya pedang berdiri di atas perisai, dan suara yang memekakkan telinga langsung meleduk. Di bawah hantaman keras cahaya pedang, perisai itu langsung hancur dan menghilang. Dan cahaya pedang Sentian juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluargamu. Suarak-serak. Pedang ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Sentian dan leluhur keluargamu saling memandang melalui udara. Junior, kamu berani membunuh anggota keluargamuku. Tahukah kamu bahwa tindakanmu akan membawa bencana kehancuran keluargamu? Nenek moyang keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan kaya. Bencana genosida. Sentian mencibir, apakah kamu layak? Lancang. Nenek moyang keluargamu menjadi marah dan tiba-tiba dipukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, aku suka. Ketika Sentian melihat ini, dia langsung tertawa. Saya melihat Sentian Yuan tidak bergerak, sumber guntur dan kilat di badannya mulai beroperasi, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat mulai menyambar badan Sentian. Setelah melihat ini, leluhur keluargamu melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya menghantam Sentian dengan ganas. Guntur dan kilat menyambar Sentian satu demi satu, dan asap putih mengepul keluar. Sentian tidak mengelak atau mengelak, bintang sumber memancarkan kekuatan isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan arena. Bintang asal petir di ruang asal juga mulai berkedip dan menjadi semakin terang. Semakin banyak petir, semakin banyak sumber petir yang diserap Sentian. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini sebenarnya adalah sumber daya langka di mata Sentian. Tapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Mereka semua tercengang saat melihat Sentian disambar petir yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh badannya berasap. Terutama Ji-Yun, matanya memerah saat melihat Sentian seperti ini, dan dia mengepalkan tinjunya, berencana menyelamatkan Sentian dengan seluruh kekuatannya. Nenek moyang keluargamu sedikit mengangkat bibirnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Sangat nyaman. Tepat ketika Sentian dikelilingi oleh guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Nenek moyang keluargamu, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tiba-tiba memiliki senyuman di wajahnya. Suara serak, bersambung.